Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ada berbagai tanggung jawab, ada berbagai hal yang kita kerjakan, yang saya percaya dalam semua bidang kehidupan kita, dalam semua hal yang menjadi tanggung jawab kita, kita rindu mengalami keberhasilan dalam melaksanakannya, dalam menanggung jawabinya. Saya percaya kita rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ada berbagai hal dalam kehidupan ini saudara, di mana di sana setiap kita rindu untuk kita mengalami keberhasilan. Dan kalau kita belajar dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan juga begitu rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita umat-umatnya. Tuhan ingin melakukan perkara besar, Tuhan ingin mengerjakan kesuksesan, Tuhan ingin mengerjakan keberhasilan, Tuhan ingin kita menang menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan, untuk kita menuju keberhasilan. Itu artinya saudara bahwa Tuhan sendiri rindu supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar dari topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari kitab Sakaria pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan
firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana malaikat datang berbicara kepada Zakaria, menyampaikan pesan kepada dia, dan yang disampaikan oleh malaikat ini intinya adalah bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus maka perkara besar akan terjadi. Dengan mengandalkan Roh Kudus maka satu tanggung jawab yang besar akan bisa dipikul, akan bisa ditanggung, akan bisa diselesaikan. Di mana contoh yang diberi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, adalah Zerubabel. Siapa Zerubabel?
Zerubabel adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel untuk pembangunan bait suci. Ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Zerubabel. Dan Zerubabel ini adalah orang berpendidikan, keturunan orang terhormat, dan dia orang yang terpelajar. Dan kepada orang yang berlatar belakang sebagai orang terhormat, orang yang berpendidikan ini, Tuhan beri tanggung jawab untuk pembangunan kembali bait suci. Dan kemudian saudara, kepada Zerubabel itu firman Allah menegaskan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel dalam proses pembangunan bait suci? Zerubabel. Siapa Zerubabel? Orang yang punya potensi, orang yang punya kapasitas untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tetapi kepada orang yang dia panggil, yang punya potensi, yang punya kapasitas tersebut, yaitu kepada Zerubabel, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Tuhan memanggil orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Tuhan tidak pernah salah memanggil orang, Tuhan tidak pernah salah memilih orang, dan Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Dia akan memilih setiap orang berdasarkan potensi, karunia, kapasitas yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita belajar di Alkitab, maka Tuhan akan selalu memilih orang-orang sesuai dengan potensi yang dia punya untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Termasuk Zerubabel. Zerubabel ini adalah orang yang punya potensi yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan beri bagi dia. Tetapi sekalipun dia memiliki potensi itu, firman Allah menegaskan bahwa bukan dengan keperkasaan itu, bukan dengan kekuatan itu, tetapi dengan roh Tuhan. Saudara, ada prinsip yang sangat penting saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ketika mau menonjolkan kuasa Tuhan, menonjolkan karya Tuhan, menonjolkan karya Roh Kudus, di sisi lain merendahkan potensi, merendahkan kapasitas yang dimiliki oleh seseorang, talenta yang dimiliki oleh seseorang. Seakan-akan jika Tuhan bekerja, maka tidak perlu sama sekali potensi, tidak perlu sama sekali kapasitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpotensi, dan orang-orang yang melakukan perkara besar, dipakai Tuhan melakukan tanggung jawab besar, adalah orang-orang yang berpotensi. Musa, siapa Musa? Orang yang dididik di kerajaan Mesir, punya potensi besar, dan akhirnya dialah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dia punya potensi itu sehingga Tuhan panggil dia. Kalau di dalam perjanjian baru, siapa yang paling kita kenal, saudara? Paulus. Paulus juga adalah orang yang begitu banyak bekas yang dia lakukan, baik dalam pemberitaan Injil, baik melalui kehidupannya firman Tuhan turun. Dia yang menuliskan firman Tuhan hampir
setengah firman Tuhan dia yang menuliskan, saudara. Nah, kita lihat bahwa Tuhan memakai orang-orang yang berpotensi. Jadi jika kita mengatakan bahwa kalau Tuhan bekerja sama sekali tidak perlu potensi, tidak perlu kebolehan, tidak perlu kepandaian, tidak perlu pendidikan, itu salah. Malah menurut saya orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus lebih dari dunia, lebih cerdas dari dunia, lebih pandai, lebih berpotensi, lebih giat, lebih gigih, lebih berjuang, lebih tahan banting daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya demikian, saudara. Nah, hanya yang menjadi bedanya, kalau kita lihat di sini ketika Tuhan memanggil Zerubabel untuk memimpin bangsa itu membangun kembali bait suci, lihat penekanan firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Firman Allah di sini tidak mengatakan tidak perlu keperkasaan, tidak juga mengatakan tidak perlu kekuatan, tidak perlu kecerdasan, tidak perlu potensi. Tuhan tidak sedang mengatakan itu. Ketika dia berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku, yang dia mau tegaskan di sana bahwa sekalipun potensi itu butuh, sekalipun potensi itu harus ada, tetapi yang harus diandalkan adalah Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita, sekalipun kita harus membangun kekuatan, kita harus membangun kecerdasan, kita harus membangun hikmat kita, tetapi jangan andalkan itu, tetap andalkan Roh Kudus. Itu kehidupan yang seimbang, saudara, di mana potensi itu kita upgrade di dalam diri kita, lalu kemudian dalam melaksanakannya, dalam menggunakannya kita andalkan Roh Kudus. Demikian seharusnya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, saudara harus mengerjakan yang terbaik di sana. Saudara harus membangun potensi saudara untuk bisa mengerjakan yang terbaik dalam bidang pekerjaan yang sedang saudara kerjakan. Saudara sebagai pegawai misalnya, saudara harus membangun potensi diri saudara, kapasitas diri saudara, untuk saudara mengerjakan yang terbaik dalam kepegawaian saudara. Saudara berbisnis misalnya, saudara harus belajar banyak, saudara bangun potensi yang terbaik untuk melaksanakan bisnis saudara, usaha saudara. Saudara harus punya manajemen yang hebat, saudara harus punya jiwa kepemimpinan yang hebat supaya saudara bisa memimpin anak buah saudara. Demikian juga di tengah keluarga, saudara. Kita harus membangun kapasitas kita yang terbaik supaya kita memimpin keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang berhasil. Artinya sekali lagi, dalam semua hal kita harus membangun potensi diri kita, tetapi dalam kita melaksanakannya hari demi hari, kita andalkan Roh Kudus. Saudara berbisnis, kerjakan yang terbaik, bangun potensi saudara yang terbaik untuk mengembangkan bisnis saudara, tapi dalam saudara menjalaninya hari demi hari, andalkanlah Roh Kudus. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara. Jadi hal yang diajarkan bagi kita bahwa dalam semua bidang, dalam semua hal, kerjakan yang terbaik, tapi dalam kita mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Maka jika kita melakukan itu, saudara, jika kita punya potensi yang terbaik, lalu kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-7? Siapakah engkau gunung yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Jadi waktu itu, saudara, dalam pembangunan bait suci, ada tantangan, ada persoalan yang digambarkan oleh firman Tuhan di sini sebagai gunung yang besar. Ada tantangan, ada halangan yang harus mereka hadapi. Dan masalah, tantangan, persoalan itu disebut sebagai gunung yang besar. Dan kemudian, saudara, dikatakan gunung yang besar itu di depan Zerubabel, yaitu di depan orang yang punya potensi, punya bakat
melakukan yang terbaik, lalu kemudian dia andalkan Roh Kudus, maka di depan orang yang demikian, gunung yang besar pun menjadi tanah rata. Jadi saudara, bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan yang terbaik dalam hidup kita? Bangun potensi diri saudara, upgrade potensi diri saudara, lakukan yang terbaik dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam semua yang saudara kerjakan. Lakukan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang lain lakukan. Kerjakan yang terbaik di sana, yang melebihi dari semua orang bisa lakukan. Dan kemudian saat saudara mengerjakannya, andalkanlah Roh Kudus. Saat saudara melakukannya, andalkanlah Roh Kudus. Hiduplah mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Andalkan Roh Kudus, maka dengan demikian gunung yang besar akan menjadi tanah rata. Hari ini pun mungkin dalam saudara melakukan usaha saudara, bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam banyak hal lain yang sedang saudara kerjakan, mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hambatan, ada berbagai rintangan untuk saudara berhasil dalam menjalankan itu semua. Tapi dengar, firman Allah berkata bahwa di depan Zerubbabel, maka gunung yang besar itu akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu akan diratakan di depan orang yang mengupgrade potensi dirinya, dan kemudian dia mengandalkan Roh Kudus. Saudara, siapakah pemimpin yang terbesar kalau kita baca di dalam Alkitab? Kalau dalam perjanjian lama kita akan bertemu dengan Musa. Siapa Musa? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kemudian kalau dalam perjanjian baru, siapa dia saudara? Kita akan menemukan Paulus di sana. Siapa dia? Orang yang punya potensi besar dan yang mengandalkan Roh Kudus. Dan di hadapan orang-orang yang demikian, maka gunung yang besar pun akan menjadi tanah rata. Sebesar apapun masalah yang akan menghalangi saudara dalam mengembangkan bisnis saudara, dalam mengembangkan usaha saudara, mungkin kondisi yang ada hari ini menjadi monster bagi kita saudara. Pandemi ini menjadi masalah besar, menjadi gunung masalah yang besar di hadapan kita. Tetapi dengar, bersama dengan Roh Kudus, ketika kita mengupgrade potensi diri kita, meningkatkan potensi diri kita, dan kemudian kita andalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar sekalipun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan. Kalau hari ini saudara sedang memikul masalah yang besar, bahkan masalah itu mungkin saudara merasa terlalu besar bagi saudara, terlalu berat bagi hidup saudara. Dengar saudara, ketika engkau hidup melakukan yang terbaik dan kemudian engkau mengandalkan Roh Kudus, maka gunung yang besar itu pun akan menjadi tanah rata. Masalah yang besar itu pun akan diselesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita perkasa, Allah kita ajaib, Allah kita sanggup. Apapun masalah, apapun rintangan, apapun persoalan kita saudara, Allah kita sanggup. Yang menjadi bagian kita adalah kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malapetaka malah yang akan datang. Kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kemudian andalkan Roh Kudus, maka masalah yang besar pun akan menjadi tanah rata, kata firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang akan terjadi bagi orang yang mengupgrade dirinya, melakukan yang terbaik dan sekaligus juga mengandalkan Roh Kudus? Masih ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan saudara, siapakah yang engkau gunung yang besar di depan Zerubbabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, yang kedua yang akan terjadi bagi orang yang
melakukan yang terbaik dalam hidupnya, kemudian dia mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, maka ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu, di mana konteksnya di sini adalah pembangunan bait suci, sehingga dikatakan ketika dia mengangkat batu utama. Maksudnya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, maka firman Allah ini mencatat orang-orang akan berkata, bagus sekali batu itu. Apa yang dia kerjakan akan diakui oleh orang lain. Saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara dianggap rendah. Saudara tidak diperhitungkan. Saudara dianggap sepele karena situasi kondisi kehidupan saudara. Tapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jika di dalam hidup saudara, saudara mulai mengupgrade potensi diri saudara, saudara mulai mengasah potensi diri saudara, dan kemudian sekaligus juga saudara mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah bahwa orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh luar biasa. Hari ini saudara, mungkin orang-orang menganggap rendah, tapi tetap lakukan yang terbaik dan andalkan Roh Kudus. Satu saat orang-orang lain akan mengakui apa yang saudara kerjakan. Saya masih mengingat saudara, waktu saya dulu merintis, saya masih mengingat satu kalimat yang keluar dari mulut seorang bapak. Dia berkata bahwa saya seperti pendeta gila. Kenapa? Saya mau melakukan apa yang saya lakukan bagi dia itu gila. Merintis gereja dan dalam keadaan sulit saudara, tidak ada gaji, tidak ada jaminan saudara. Bagi dia itu gila. Lalu kemudian setiap hari saya luangkan waktu untuk berdoa, berseru dan berseru kepada Tuhan. Bagi dia itu gila saudara. Tapi beberapa waktu kemudian atas campur tangan Tuhan, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan mujizatnya. Ketika aku andalkan Roh Kudus, akhirnya hari ini aku bisa melihat orang kampung pun di daerah ini seringkali mengakui bahwa gereja sudah melakukan banyak hal, gereja sudah berbuat banyak hal, gereja sudah menjadi berkat. Gereja yang dirintis beberapa waktu yang lalu, hari ini gereja ini sudah menjadi berkat bagi daerah ini. Apa yang dulu dianggap orang rendah saudara, hari ini diakui orang sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya saudara, sebagai hamba Tuhan, terkadang saya dianggap rendah, terkadang saya dianggap sepele. Apalagi sekali lagi dalam masa perintisan, dulu ada keluarga-keluarga yang menganggap rendah, menganggap sepele. Tetapi akhirnya saudara, aku melihat, akhirnya aku menyaksikan Tuhan membela, dan keluarga-keluarga yang dulu merendahkan, dulu menganggap sepele, hari ini mengakui. Bahkan kalau mereka butuh nasihat, mereka datang meminta nasihat. Sekali lagi, apa yang dikerjakan oleh orang yang mengupgrade dirinya lalu mengandalkan Roh Kudus, orang-orang akan mengakui bahwa apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini mungkin saudara dianggap sepele, hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan, tapi ketika engkau tetap mengerjakan yang terbaik dan engkau andalkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka dengar saudara, satu saat saudara akan lihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Apa yang hari ini dianggap rendah dalam hidupmu, satu saat orang-orang akan mengakui bahwa luar biasa. Itu yang kedua saudara, bahwa orang yang mengandalkan Roh Kudus dan kemudian mengupgrade dirinya, maka yang akan terjadi adalah orang-orang akan mengakui apa yang dia kerjakan. Orang-orang akan mengakui hasil dari yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, ayat yang ke-9, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ketiga yang terjadi bagi Zerubabel yang punya potensi, tetapi
tetap mengandalkan Roh Kudus, yang mengerjakan yang terbaik tetapi tetap juga mengandalkan Roh Kudus, maka yang akan terjadi tangan Zerubabel yang meletakkan dasar rumah itu, dan tangannya juga yang akan menyelesaikan. Artinya apa, saudara? Apa yang dikerjakan tangannya akan berhasil. Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana, kita tidak akan mengalami keberhasilan. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupannya, maka tangannya akan mengerjakan sesuatu, dan tangannya itu juga akan menyelesaikannya. Tangan itu yang memulai sesuatu, tangan itu juga yang menyelesaikannya. Artinya, untuk apa yang dia mulai, dia akan berhasil. Untuk apa yang dia kerjakan, dia akan berhasil. Demikian dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara rindu keberhasilan terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara rindu menyaksikan mujizat Tuhan, saudara rindu menyaksikan campur tangan Tuhan, di mana apa yang dikerjakan tangan saudara berhasil, maka dengar saudara, biarlah di dalam kehidupan kita belajar melakukan yang terbaik dan mengandalkan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Bagaimana kita memperoleh keberhasilan dalam hidup kita? Kerjakan yang terbaik, andalkan Roh Kudus, jaga keseimbangan. Saudara mengerjakan yang terbaik dan saudara tetap mengandalkan Roh Kudus. Jangan sampai saudara mengerjakan yang terbaik tanpa mengandalkan Roh Kudus, maka semuanya akan sia-sia. Jangan sampai saudara berkata saudara mengandalkan Roh Kudus tetapi saudara tidak melakukan yang terbaik, maka saudara mencobai Tuhan. Itu sebabnya kerjakan yang terbaik dalam bidang apapun dalam hidup saudara, dan kemudian andalkan Roh Kudus dalam mengerjakan semuanya itu. Maka yang akan terjadi adalah gunung masalah yang ada menghadang di depan saudara akan menjadi tanah rata. Saudara akan mampu, saudara akan bisa mengalahkan segala persoalan kehidupan saudara. Dan yang kedua, maka saudara akan memulai mengerjakan sesuatu, dan orang-orang akan mengakui bahwa apa yang saudara kerjakan itu sesuatu yang hebat, itu sesuatu yang besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan terjadi dalam hidup kita saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan akan berhasil. Apa yang dimulai tangan kita akan berakhir dengan tangan kita juga yang mengerjakannya. Artinya apa? Kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara lakukan yang terbaik, andalkan Roh Kudus. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami bersama telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik dan tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kami melakukan yang terbaik dan kemudian kami mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami akan menyaksikan janji firman-Mu, gunung yang besar jadi tanah rata. Orang-orang akan mengakui apa yang kami lakukan itu begitu baik, dan kemudian kami akan melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan kami juga yang menyelesaikannya. Kami akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat,
oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur, dalam nama Yesus Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya.
di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk
bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umatmu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
atas mezbahmu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus,
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang.